Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, kami Grup TK09 akan mempresentasikan assignment terakhir mata kuliah perancangan produk dengan produk kami yang berjudul Degreaser Cleaner for Household and Fried Food Industry. Anggota grup kami terdiri dari Ardhito Risandi, Muhammad Bilal, Muhammad Nabil, Piero Collins, Sharon, dan Zio Kandaka. Bagian pertama, Background and Customer Needs, akan dijelaskan oleh saya, Piero Collins. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak sekali penduduk yang memiliki banyak sekali rumah tangga dan restoran. Rumah tangga selalu terkait dengan dapur, di mana dapur merupakan tempat kita melakukan suatu hal untuk memasak. Teknik yang paling sering digunakan dalam memasak salah satunya adalah menggoreng, yang dapat menghasilkan noda dan kotoran di dalam dapur. Kebutuhan akan produk pembersih di dalam dapur sangatlah besar, dikarenakan dapur haruslah bersih dan steril. Dapur yang kotor akan menyebabkan beberapa masalah kesehatan yang disebabkan oleh bakteri yang terkandung dalam produk. Beberapa masalah yang dihasilkan oleh produk-produk pembersih sebelumnya diantaranya ada beberapa, yaitu korosif, tidak eco-friendly, berbahaya, dan membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan noda dan kotoran tersebut. Problem identifikasi dan formulasi dalam hal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, apa kebutuhan dan keinginan konsumen terkait dengan produk pembersih? Yang kedua, apa keluhan konsumen terkait dengan existing produk? Yang ketiga, formulasi apa yang terbaik untuk membuat produk pembersih yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen? Dalam hal ini, grup kami, TK09, membatasi ruang lingkup untuk menginovasikan dan membuat produk pembersih dengan tujuan yaitu memiliki produk pembersih yang punya performa yang tinggi, tidak korosif, skin friendly, dan memiliki aroma yang menyenangkan. Setelah dilakukan interview dengan tatap muka langsung, didapat beberapa jawaban yang dihasilkan oleh responden. Terkait dengan komplain, kebanyakan responden mengeluh tentang produk pembersih mereka karena waktunya terlalu lama, tidak terlalu bersih, harus dibersihkan lagi dengan air, dan kasar di tangan. Terkait dengan pemilihan produk pembersih, kebanyakan responden lebih memilih produk pembersih ready to use dibandingkan dengan produk pembersih yang harus dibilas lagi dengan air. Terkait dengan harga, kebanyakan responden lebih memilih harga dengan rentang harga 10.000 sampai 15.000. Setelah dilakukan interview, maka dilakukan list setiap kebutuhan dan dilakukan ranking terhadap kebutuhan. Untuk membuat dan menginovasikan produk pembersih, dilakukan mind mapping terhadap konsep yang lama, dihasilkan 19 konsep. Setelah itu, dilakukan mind mapping terhadap konsep baru yang didiskusikan oleh teman-teman menghasilkan 73 konsep. Dari konsep lama dan konsep baru dihasilkan konsep kombinasi yang berjumlah sebanyak 92 konsep. Dari 92 konsep ini, maka setiap konsep akan diseleksi, di-screening, dan di-scoring sehingga akan menghasilkan konsep final. Konsep final yang diperoleh adalah degreaser cleaner dengan bentuk liquid dengan spraying sebagai metode aplikasi yang tidak korosif, skin friendly, eco friendly, dan memiliki aroma yang menyenangkan. Untuk mengetahui apakah konsep final yang dibawa akan potensial terhadap pasar, dilakukan interview kembali kepada responden. Dihasilkan bahwa 30%-nya akan membeli produk ini, sehingga dikatakan bahwa produk konsep yang dihasilkan akan bersifat potensial untuk dijual dan dipasarkan kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ardhito Risandi dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang final specification dari produk yang terpilih. Jadi, berdasarkan bagian sebelumnya, produk yang terpilih adalah liquid form degreaser cleaner with spraying as application method that is non-corrosive, skin-friendly, eco-friendly, and have a pleasant smell. Berikut ini merupakan final specification dari produk kami. Yang pertama,
Produk kami merupakan high performance degreaser cleaner. Yang kedua, degreaser cleaner kami tidak perlu dibersihkan lagi oleh air. Yang ketiga, degreaser cleaner kami memiliki wangi yang semerbak. Yang keempat, degreaser cleaner kami memiliki harga yang terjangkau. Yang kelima, degreaser cleaner kami sangat mudah untuk digunakan. Yang keenam, produk kami dapat dijual juga dalam bentuk kemasan refill. Selanjutnya, degreaser cleaner kami bersifat skin friendly sehingga tidak membuat iritasi pada kulit. Dan yang terakhir, degreaser cleaner kami bersifat non-korosif sehingga tidak membuat korosi terhadap logam. Berikut ini merupakan komposisi akhir dari produk kami. Pada umumnya, terdapat 4 komposisi utama dari sebuah degreaser cleaner. Yang pertama terdapat builder, yang kedua terdapat surfaktan, yang ketiga terdapat alkalin atau basa, dan yang terakhir terdapat solvent. Untuk builder yang digunakan oleh produk kami adalah EDTA dan potasium karbonat. Untuk surfaktan yang digunakan oleh produk kami adalah linear primary alcohol ethoxylate. Untuk solvent, kami menggunakan 2 solvent, yaitu sodium silane sulfonat sebagai hydrotherapeutic solvent yang dapat membantu melarutkan produk-produk tersebut di dalam air, dan tentunya kami menggunakan air. Sebagai tambahan, produk kami menggunakan peppermint oil agar membuat aroma dari degreaser cleaner kami menjadi semerbak. Berikut merupakan raw materials yang digunakan pada produk kami. Berikut ini merupakan deskripsi dari produk kami. Yang pertama, produk kami berbentuk cairan sehingga dapat diaplikasikannya menggunakan metode penyemprotan atau spraying. Produk kami tidak dapat menyebabkan korosi terhadap perabotan yang ada di dapur. Produk kami merupakan produk yang water life friendly karena dia tidak menggunakan fosfat yang dapat menyebabkan eutrophication. Produk kami juga produk yang skin friendly karena tidak mengandung sodium metasilikat. Untuk material yang digunakan untuk membungkus produk kami memilih plastik spray bottle yang dibuat dengan plastik karena plastik merupakan bahan yang chemically inert dan relatif murah. Dan yang terakhir, bentuk dari produk kami adalah spraying bottle. Halo, perkenalkan, nama saya Zio Kandaka. Saya akan menjelaskan mengenai produk desain communication and visual. Jadi, produk kami bernama Oil Punch. Oil Punch sendiri merupakan metafor yang berarti hasil bersih yang memuaskan. Produk kami dapat membersihkan lemak dan minyak pada suatu permukaan tanpa memberikan bekas abrasif atau korosi. Produk kami juga tidak mengandung fosfat ataupun sodium metasilikat sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan produk lainnya. Tagline yang kami gunakan adalah Make all the oils KO. Oil Punch disediakan dalam 3 jenis kemasan. Kemasan yang pertama merupakan bottle spray dengan material high density polyethylene berkapasitas 500 ml. Kemasan yang kedua berbentuk jari pouch dengan material polyethylene berkapasitas 500 ml. Sedangkan kemasan yang ketiga merupakan kemasan besar berbentuk jari can dengan material high density polyethylene berkapasitas 5 liter. Target konsumen produk kami adalah restoran dan rumah tangga di Pulau Jawa. Kami membatasi pasar kami di Pulau Jawa dikarenakan populasi Pulau Jawa lebih dari 50% populasi Indonesia, yang berarti sudah sangat besar. Dengan mengasumsikan bahwa setiap bulannya, rumah tangga membutuhkan 500 ml degreaser cleaner dan restoran membutuhkan 5 liter degreaser cleaner, maka setiap bulannya, kebutuhan degreaser cleaner di Pulau Jawa adalah sebesar 18.103.395 liter per bulan. Dengan mengasumsikan bahwa kami dapat mengambil pasar sebesar 3%, maka kapasitas produksi kami adalah 543.100 liter per bulannya. Sehingga dalam bentuk kemasan, kami akan memproduksi 140 buah jerigen per bulan, 759.360 spray bottle per bulan, dan 325.440 refill pouch per bulannya. Perkenalkan, nama saya Bilal. Baik, inilah rangkaian proses yang terjadi pada setiap lini produksi pabrik Oil Punch. Terdapat 2 lini produksi identik yang terdiri dari 5 jenis proses. Proses produksi diawali dengan penambahan potasium hidroksida, potasium karbonat, dan EDTA ke tangki berpengaduk pertama, dan dilakukan pengadukan selama 10-15 menit. Kemudian,
air dan sodium silen sulfonat ditambahkan dan pengadukan diteruskan hingga mencapai 20 menit. Selanjutnya, larutan hasil pengadukan dipompa menuju tangki berpengaduk kedua, di mana di tangki berpengaduk kedua inilah bahan baku utama, yaitu alkohol ethoxylates yang bertindak sebagai surfaktan, ditambahkan. Tak lupa juga peppermint oil ditambahkan untuk menyamarkan bau kimia pada produk degreaser cleaner. Pengadukan dilakukan sampai homogen, kira-kira selama 10 menit. Di sisi lain, terdapat proses pembuatan kemasan yang dilakukan secara bersamaan. Bahan baku berupa PET dan HDPE dibentuk menjadi 3 jenis kemasan. Selanjutnya, larutan akhir hasil pencampuran dimasukkan ke dalam masing-masing kemasan pada proses filling, sealing, and capping. Pemasangan penyemprot dan pemberian label kemasan turut dilakukan pada tahap ini. Setelah filling selesai, pengemasan produk pun dilakukan. Nah, seperti inilah kira-kira kegiatan harian pada pabrik Oil Punch. Kegiatan produksi diawali dengan briefing dan absen pagi kepada seluruh karyawan. Kemudian, tidak lupa juga dilakukan quality control dari masing-masing bahan baku sebelum proses produksi dimulai. Dan seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, proses pencampuran dan pembuatan kemasan dilakukan secara bersamaan, disusul dengan filling, sealing, capping, dan packing. Kegiatan produksi diakhiri dengan pembersihan area produksi, termasuk alat-alat, dan ditutup dengan absen sore karyawan. Untuk melaksanakan seluruh kegiatan produksi, pabrik Oil Punch memiliki alat produksi lengkap beserta utilitas-utilitasnya. Pabrik Oil Punch memiliki tangki berpengaduk, alat pembuat pouch, alat pembuat jerrycan dan alat pembuat botol, serta alat pengisi pouch, jerrycan maupun botol. Lalu ada alat kartoning serta utilitas pabrik seperti water pump, viscous pump, dan conveyor. Untuk lokasi pabrik Oil Punch sendiri terletak di Jalan Ujung Pandang, Cilincing, Jakarta Utara dengan luas area sekitar 5.437 meter persegi. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa faktor, yaitu kemudahan logistik, baik menuju pabrik maupun menuju pasar tujuan, infrastruktur area dekat lokasi, dan aspek keamanan yang diatur regulasi. Untuk konfigurasi dari pabrik Oil Punch, terdapat dua bagian utama. Di sebelah kiri gerbang adalah bagian kantor utama, sementara bangunan kedua di sebelah kantor utama adalah area manufaktur atau area produksi. Konfigurasi lengkap dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, saya Sharon akan menjelaskan mengenai supply chain. Pertama adalah supplier bahan baku. Hal ini penting agar proses manufaktur berjalan dengan lancar. Konsiderasi dari pemilihan supplier adalah harga, lokasi, kemampuan supply, dan kualitas. Adapun dalam produk kami ada 4 kelompok supplier yang kami gunakan, yaitu dari China, Thailand, Tangerang, dan toko berbasis online, yang mana setiap dari mereka memiliki shipping cost dan waktu shipping yang berbeda-beda. Detailnya dapat dilihat dalam slide di bawah. Setelah membandingkan berbagai supplier, akhirnya kami memilih supplier ini sebagai supplier untuk menyuplai 7 raw materials, 3 packaging, dan 1 secondary packaging kami. Detailnya ada dalam tabel berikut ini. Untuk pemanasan bahan baku disesuaikan dengan shipping time dan kemungkinan delay jika berasal dari luar negeri. Sehingga untuk bahan baku dari Cina, seperti EDTA, potasium karbonat, alkohol ethoxylate, SXS, potassium hydroxide, peppermint oil, HDPE, dan trigger sprayer, akan dipesan setiap bulan, dan khusus bahan baku dari China sekali pemesanan adalah untuk 2 bulan produksi. PT yang berasal dari Thailand akan dipesan setiap 10 hari sekali, air akan disediakan oleh PDAM setiap hari, dan dus dari Tangerang akan dipesan 27 hari sekali, di mana masing-masing dari mereka untuk keperluan 1 bulan. Kemudian produk kami akan didistribusikan di 6 provinsi di Pulau Jawa. Jawa dipilih karena merupakan pulau terpadat dan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Proporsi distribusi di setiap provinsi dapat dilihat pada peta di bawah ini. Karena region distribusi kami hanya di Pulau Jawa, maka moda transportasi yang kami pilih adalah dengan menggunakan truk.
distribution chain produk kami adalah dari pabrik akan didistribusikan ke retailer, yaitu supermarket dan retailer ke konsumen. Untuk inventory bahan baku maupun produk kami dapat dilihat pada grafik berikut. Dibuat sedemikian rupa sehingga bahan baku akan selalu siap sedia untuk produksi setiap hari, dan stok produk akan selalu ada jika ada permintaan di pasar. Kemudian segmentasi pasar dari produk kami ditentukan berdasarkan 3 aspek, yaitu target berdasarkan pengguna produk, yaitu rumah tangga dan restoran, aspek demografik yaitu usia dan gender dengan detail seperti pada slide berikut, dan yang ketiga adalah aspek geografis yaitu Pulau Jawa. Nama saya Muhammad Nabil Hifzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk oil punch dari segi ekonomi. Pertama, yaitu mengenai total capital investment. Total capital investment adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu manufacturer ataupun pabrik. Total capital investment merupakan penjumlahan dari fixed capital investment dan working capital investment. Total fixed capital investment pada produk ini sebesar 19 miliar rupiah, sedangkan jumlah working capital investment sebesar 2 miliar rupiah. Sehingga total capital investment untuk menjalankan pabrik oil punch ini sebesar 21 miliar rupiah. Selanjutnya, ada total operational expenditure, yang merupakan biaya operasional untuk menjalankan bisnis ini. Biaya ini terdiri dari manufacturing cost dan general expenses. Pada manufacturing cost terdapat biaya untuk raw material, maintenance, dan salary. Sedangkan pada general expenses terdapat biaya untuk marketing dan distribution. Sehingga total operational expenditure dari oil punch sebesar 57 miliar rupiah. Selanjutnya kita menentukan harga dari produk oil punch. Terlebih dahulu kita menghitung harga minimum untuk menyeimbangkan biaya pabrik selama 10 tahun, di mana didapatkan harga minimum sebesar Rp9.300 per liternya. Dengan membandingkan dengan kompetitor, kami memutuskan untuk mengambil margin 18% dan mendapatkan harga jual Rp11.500 per liternya. Setelah itu kita melakukan cost breakdown untuk melihat biaya apa yang paling banyak dikeluarkan, dan dilihat pada grafik tersebut biaya yang paling mahal yaitu raw material. Selanjutnya kita masuk ke profitability analysis. Yang pertama yaitu ROI atau return of investment. Hasil ROI yang didapatkan pada produk ini yaitu sebesar 42%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan MAR yang telah dihitung sebelumnya sebesar 8,76%. Maka produk ini dapat dikatakan profitable. Selain itu kita dapat melihat dari payback periodnya. Oil punch ini dapat balik modal atau menutupi modalnya pada 2,69 years atau 32 bulan. Kelayakan suatu produk juga dapat dilihat dari IRR-nya ataupun Internal Rate of Return. Pada produk ini didapatkan IRR sebesar 44,91%, di mana lebih besar dibandingkan MAR yang telah dihitung, yang berarti produk ini layak dan menguntungkan. Yang terakhir yaitu NPV atau Net Present Value. NPV yang didapatkan pada produk ini yaitu sebesar 59 miliar rupiah. Angka ini jauh lebih besar dari 0, which is artinya produk ini sangat-sangat layak. Selanjutnya, kita menganalisis pengaruh dari harga produk, biaya material, dan gaji pekerja yang merupakan pengeluaran yang cukup fluktuatif terhadap variabel-variabel profitability seperti IRR, NPV, dan payback period. Dapat dilihat dari ketiga grafik tersebut, harga produk merupakan faktor yang paling mempengaruhi profitability. Kedua yaitu biaya material, dan yang terakhir yaitu gaji pekerja, di mana gaji pekerja ini merupakan faktor yang paling tidak berpengaruh terhadap variabel-variabel profitability. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu konsep akhir dari produk ini yaitu degreaser cleaner cair dengan metode spraying yang tidak korosif, tidak abrasif, skin friendly, tidak berbahaya, dan baunya enak. Produk ini terdiri dari 7 macam main ingredient, yaitu mulai dari EDTA hingga silane sulfonat, dengan komposisi sebagai berikut. Nama produk ini yaitu Oil Punch, dengan tagline, Make all the oils KO. Selain itu, proses pembuatan dari Oil Punch terdiri dari mixing hingga packing. Terdapat 3 macam jenis packaging yang dijual, yaitu botol, jerigen, dan pouch. Lokasi pabrik ini terletak pada Cilincing, Jakarta Utara, dengan luas 5.437 meter kuadrat. Dan total capital investment dari produk ini sebesar 21 miliar rupiah. Harga jual dari oil punch yaitu Rp11.500 per liternya. Dan yang terakhir, yang paling menggiurkan, oil punch ini layak untuk dijual karena IRR-nya sebesar 42%, NPV-nya 59 miliar rupiah, dan payback periodnya 2,69 tahun. Ini referensi yang kita gunakan untuk presentasi kali ini.
Sekian presentasi dari kami. Dengan ini kami mempromosikan Oil Punch, Make All the Oils KO.